Selamat datang di Rick Mindset F. Dalam perjalanan hidup, terutama di dunia bisnis, tidak ada yang lebih pasti daripada tantangan. Ada saat-saat di mana sepertinya semua pintu tertutup, seolah-olah setiap langkah yang kita ambil menuju kesuksesan dihalangi oleh dinding yang tak terlihat. Tapi apa yang sebenarnya membedakan mereka yang akhirnya mencapai puncak dari mereka yang menyerah di tengah jalan? Satu hal yang pasti, pola pikir. Hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana membangun dan mempertahankan pola pikir positif, bahkan ketika Anda menghadapi tantangan finansial yang tampak mustahil untuk diatasi. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah. Kisah ini mungkin terdengar familiar bagi banyak dari kita yang pernah berjuang di dunia bisnis. Ada seorang pria bernama Ardi. Dia memulai bisnisnya dari nol, hanya bermodalkan semangat dan impian untuk mengubah hidupnya serta hidup orang-orang yang dia cintai. Awalnya, semuanya berjalan baik. Pelanggan datang, bisnisnya berkembang, dan pendapatannya semakin meningkat. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup, rintangan mulai muncul. Krisis ekonomi melanda. Banyak kliennya mundur, dan tiba-tiba saja, Ardi berada di ambang kebangkrutan. Banyak orang yang berada di posisi Ardi mungkin akan berpikir untuk menyerah. Tapi Ardi melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih terfokus pada masalah, dia mulai mencari solusi. Dia merenung dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya bisa melihat peluang dalam situasi ini, maka saya akan bertahan." Ardi mulai merancang strategi baru, menawarkan layanan yang lebih terjangkau, dan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan pola pikir positif yang tak tergoyahkan, Ardi perlahan-lahan keluar dari krisis dan bahkan berhasil membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kisah Ardi bukanlah tentang keajaiban, melainkan tentang bagaimana pola pikir kita menentukan hasil yang kita raih. Kita semua akan menghadapi tantangan finansial dalam hidup, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan itulah yang benar-benar membuat perbedaan. Pertama-tama, satu prinsip yang sangat kuat untuk diingat adalah ini: fokus pada solusi, bukan masalah. Kebanyakan orang, ketika menghadapi kesulitan finansial atau masalah dalam bisnis, cenderung terjebak dalam perasaan negatif. Mereka mulai memikirkan hal-hal yang salah. Mengapa hal itu terjadi? Dan bagaimana segalanya tampak tidak adil? Tapi kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah dengan terus memikirkan masalah itu akan mengubah situasi? Apakah akan ada hasil positif yang datang dari mengasihani diri sendiri? Seperti yang dilakukan Ardi dalam cerita tadi, pola pikir positif dimulai dengan pertanyaan yang tepat. Daripada bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Kita harus bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini?" Perubahan sederhana dalam cara berpikir ini bisa menjadi pembeda yang sangat besar. Ini bukan berarti kita mengabaikan masalah, tetapi kita memfokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kontrol. Ketika kita beralih dari pola pikir problematik ke pola pikir solusi, kita membuka pintu bagi ide-ide baru dan kesempatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Kedua, penting untuk selalu mengingat tujuan jangka panjang Anda. Ketika badai datang, sangat mudah untuk kehilangan arah dan melupakan mengapa kita memulai perjalanan ini. Ketika keuangan menjadi ketat atau bisnis tampak stagnan, pikiran untuk menyerah seringkali menguat. Tapi orang-orang sukses tahu bahwa kesabaran adalah kunci. Tidak ada perjalanan menuju sukses yang berjalan lurus tanpa hambatan. Salah satu rahasia para pebisnis besar adalah kemampuan mereka untuk tetap tenang di tengah badai. Mereka tahu bahwa setiap tantangan yang datang hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Inilah sebabnya mengapa memiliki tujuan yang jelas begitu penting. Ketika Anda tahu kemana Anda ingin pergi, Anda tidak akan membiarkan halangan sementara membuat Anda berhenti. Sama seperti seorang pendaki yang melihat puncak gunung dari kejauhan, mereka akan terus mendaki, meskipun jalannya berliku dan penuh batu. Ketiga, salah satu pilar pola pikir positif adalah kemampuan untuk melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Di dunia bisnis, kegagalan hampir tak terhindarkan. Anda mungkin kehilangan investasi, mengalami penurunan penjualan, atau menghadapi keputusan yang ternyata salah. Tapi yang membedakan mereka yang sukses adalah cara mereka melihat kegagalan tersebut. Setiap kali kita gagal, kita sebenarnya belajar sesuatu yang berharga. Kita belajar apa yang tidak berhasil, dan itu membantu kita menyusun strategi yang lebih baik untuk masa depan. Banyak orang sukses dunia seperti Elon Musk atau Oprah Winfrey pernah mengalami kegagalan besar sebelum akhirnya mencapai puncak karir mereka. Tapi mereka tidak membiarkan kegagalan itu mendefinisikan siapa mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan pengalaman tersebut untuk membangun fondasi yang lebih
kuat. Dalam bisnis, jika Anda berani mencoba sesuatu yang baru, maka Anda juga harus berani menerima kemungkinan gagal. Tapi ingatlah, kegagalan bukanlah tanda akhir dari perjalanan Anda. Itu hanyalah penanda di sepanjang jalan menuju keberhasilan. Membangun pola pikir positif di tengah tantangan finansial memang bukan hal yang mudah. Namun, ini adalah salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Dalam setiap situasi sulit, ingatlah untuk selalu fokus pada solusi, pertahankan visi jangka panjang, dan jadikan kegagalan sebagai guru terbaik Anda. Dengan pola pikir yang tepat, Anda tidak hanya akan mampu bertahan dalam badai, tetapi juga berkembang setelahnya. Ingatlah, kita tidak bisa mengontrol segala hal yang terjadi di luar sana, tapi kita selalu bisa mengontrol cara kita merespon. Pola pikir yang kuat bukanlah tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja, melainkan tentang meyakini bahwa apapun yang terjadi, kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin juga memerlukan motivasi di masa-masa sulit mereka. Mari kita sama-sama tumbuh dan sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Komentar di bawah tentang tantangan apa yang sedang Anda hadapi dan bagaimana Anda berencana mengatasinya. Saya akan dengan senang hati membaca dan mungkin memberikan beberapa pandangan. Dan jangan lupa, sukses adalah perjalanan. Bersama, kita bisa mencapai puncaknya.